dalam hidup ini selalu akan ada orang yang nggak percaya pada kemampuan kita, sampai sejauh meremehkan, sampai sejauh ingin menjatuhkan. Jadi hidup itu begitu, kita nggak pernah akan mendapatkan situasi di mana semua orang 100% setuju, mendukung, dan mau kita sukses. Nggak akan ada, itu kondisi utopia begitu. Di dunia pasti akan ada momen-momen di mana kita harus merasa kecewa atau dikecewakan oleh orang. Tetapi apa yang akan membedakan kita, apa yang akan membuat kita bisa berhasil melewati itu atau tidak berhasil melewati itu, kan itu kuncinya. Saya selalu percaya pentingnya punya kepercayaan diri, Din. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Dan kepercayaan itu harus dipupuk. Kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk percaya pada diri sendiri kalau kita tidak menginvestasikan waktu, pengetahuan untuk kemampuan atau skill kita. Jadi kalau kita punya mimpi ingin menjadi sesuatu, mengembangkan bakat gitu ya, punya mimpi seperti Rich Brian, umur 17 tahun udah bikin album. Udah denger belum lagu albumnya yang baru tuh? Kemarin saya juga sempat wawancara Rich Brian tuh, ternyata makan buburnya nggak diaduk ya. Ingin punya mimpi jadi rapper terkenal, yang perlu dilakukan adalah berlatih, menyiapkan diri, mencari kesempatan, membuka peluang, dan semua itu sekarang bisa dengan mudah dilakukan lewat teknologi. Karena sekarang batasan-batasan kita bukan lagi batasan geografis. Teknologi memungkinkan bakat kita untuk bisa dipentaskan dan disaksikan orang di seluruh negeri, bahkan sampai luar negeri. Jadi yang pertama, penting untuk memupuk kepercayaan diri, dan penting untuk melihat kesempatan dan peluang yang ada. Memanfaatkan digital salah satunya juga untuk itu. Sekarang ada banyak sekali tutorial yang tersedia. Mau tutorial di internet, di YouTube, gimana caranya bikin ngedit kelas profesional, tutorial masak air aja ada loh di YouTube. Jadi sekarang tuh dunia informasi teknologi memungkinkan kita untuk bisa belajar apapun. Tapi intinya, kuncinya kita harus menginvestasikan diri kita untuk mau belajar hal-hal itu. Harus mau menyisihkan waktu untuk itu. Kalau diperhatikan ya, sekarang tuh sebetulnya 24 jam, dan waktu kita di pandemi sekarang banyak yang tidak bisa aktivitas keluar. Coba deh sekarang jujur deh adik-adik, berapa banyak yang kalau milih filter IG story tuh lama banget. Ngedit foto, pakai aplikasi foto tuh supaya mukanya lebih tirus atau supaya lebih putih, beautify. Itu kalau ngedit foto lama banget, untuk posting Instagram aja bisa berjam-jam loh. Masa sih nggak ada waktu untuk buka YouTube, lihat-lihat tutorial, kemudian praktek apa yang kita inginkan? Atau belajar, sekarang belajar bisa dengan beragam cara, bisa dengerin podcast, bisa nonton. Kalau mau diskusi dari orang Sabang sampai Merauke, tinggal cari di Instagram, menghubungkan orang. Jejaring sekarang bisa kita temukan kok lewat digital. Jadi sekali lagi, ya tidak mungkin bisa memuaskan dan tidak mungkin bisa bikin semua orang happy. Yang penting itu kamu sudah melakukan yang terbaik. Jadi ukurannya bukan apa kata orang, Adinda sayang, tapi apa pendapat kamu tentang diri kamu, dan apakah kamu sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan kamu bisa memenuhi target dan mimpi kamu sendiri. Dan untuk melakukan itu perlu belajar, perlu mencoba. Kalau gagal coba lagi, coba lagi sampai bisa. Dan pembuktian itu yang akan menjadi trofi kamu untuk bisa ditunjukkan ke orang-orang yang meragukan. Apakah orang-orang itu keluarga, apakah orang-orang itu tetangga atau teman-teman sekitar. Jadi sekali lagi, tidak penting apa yang dikatakan orang, yang penting kamu melakukan pembuktian itu di dalam diri kamu sendiri. Satu hal saja ya yang bisa kita lakukan untuk terus-menerus melatih diri kita untuk siap, itu simple banget. Dan saya selalu bilang ini, dan ini bukan hanya karena saya Duta Baca Indonesia ya, tapi saya selalu bilang cara kita untuk melatih diri berpikir kritis itu dengan membaca, teman-teman. Dan bukan hanya sekedar membaca saja, tapi membaca aktif. Jadi harus dibedakan tuh apa aktif membaca dan membaca aktif. Membaca aktif itu kalau sejak awal tuh kita membuka buku, kita sudah penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Begitu melihat judul, kita sudah bisa kira-kira memprediksi ini judulnya bercerita tentang, kira-kira akan menceritakan apa ya. Kalau kita melihat di halaman belakangnya itu kan suka ada sinopsis, itu kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan, karakternya seperti apa, kemudian kira-kira alurnya akan seperti apa. Jadi sejak awal membaca aktif itu penuh dengan pertanyaan, dan setelah selesai kita merangkum apakah di otak atau kita menuliskan sedikit sinopsis atas apa yang kita baca. Tujuannya apa?
supaya akumulasi pengetahuan yang sudah kita simpan di benak kita, di otak kita ketika kita membaca, itu akan bisa kita sambungkan dan kita hubungkan dengan informasi yang lain. Kalau tidak, sekedar baca akan hilang gitu aja tuh. Percuma banyak baca kalau ilmunya nggak bisa diterapkan atau diaplikasikan. Jadi sekali lagi, membaca aktif itu salah satu cara kita untuk bisa melatih daya pikir kritis. Dan daya pikir kritis ini bukan ujuk-ujuk bisa kita dapatkan loh. Dan ya memang disayangkan, pendidikan kita yang dulu itu tidak mendorong kita untuk berpikir kritis. Pendidikan kita dulu lebih banyak ditekankan pada murid sekolah untuk menghafal. Padahal sesungguhnya kemampuan untuk menghafal itu kemampuan atau kapasitas otak kita yang paling sederhana. Yang paling tinggi itu kalau kita punya kemampuan untuk menelurkan inovasi, menelurkan penemuan. Dan itu yang kerap kali tidak didorong di pendidikan kita. Jadi sekali lagi, cara paling mudah dan paling murah sesungguhnya untuk melatih sikap kritis, untuk menyiapkan kita siap beradaptasi dengan berbagai perubahan di revolusi industri 4.0 itu dengan membaca. Kemudian juga bagaimana kita menyiapkan diri memiliki kemampuan untuk mengelola informasi. Kalau dulu tuh zaman dulu kita salah satu kesulitan kita adalah mencari informasi karena informasinya terbatas. Kalau sekarang informasi banyak sekali, sehingga skill yang kita butuhkan sekarang teman-teman, skill untuk bisa memilih dan memilah informasi. Dan skill untuk bisa memisahkan mana fakta, mana dusta. Ada banyak sekali kebohongan di dunia maya, ya nggak sih? Jadi penting bagi kita untuk punya sikap skeptisisme, untuk terus mempertanyakan, untuk tidak mau dibohongi pada informasi yang jelas-jelas berisi kebohongan begitu ya. Jadi sekali lagi literasi digital juga kemampuan kita untuk bisa menggunakan teknologi dengan maksimal. Literasi digital juga bagaimana kita bisa mengamankan informasi pribadi. Sekarang tuh rasanya gampang banget loh kita masukin informasi pribadi di dunia digital dan itu bisa jadi tidak 100% aman. Jadi hati-hati kalau memasukkan data pribadi ke dunia digital. Karena sekali lagi, literasi digital itu juga berarti kita bisa mengamankan informasi pribadi. Terus literasi digital itu juga artinya kita bisa fokus, tidak terdistraksi oleh notifikasi. Ngaku deh sekarang, susah banget konsen kan? Udah handphonenya di tangan, dikit-dikit ada notifikasi masuk dari Facebook lah, dari Twitter, dari Instagram, dari chat. Sehari-hari waktu kita akhirnya cuma di sini ngeliatin notif. Padahal literasi digital itu juga teman-teman, artinya kita bisa mengelola waktu kita bisa fokus menyelesaikan pekerjaan dan tidak terdistraksi oleh notifikasi. Jadi itu yang namanya kemampuan atau literasi digital. Saya percaya pendidikan itu bukan hanya sesuatu yang secara formal kita dapatkan di bangku sekolah. Kalau bicara pendidikan, jangan hanya disempitkan pada apa yang kita dapatkan di bangku sekolah dari jam 7 sampai jam 3 siang begitu ya. Justru di saat seperti sekarang ketika kita punya kesempatan dan akses untuk bisa mendapatkan pengetahuan sendiri lewat teknologi, justru menurut saya sekarang waktunya kita untuk menikmati kebebasan itu, untuk mencari sesuatu yang betul-betul menjadi passion kita. Kalau belum tahu passionnya apa, ini kesempatan kita untuk mencari hobi baru, kesempatan kita untuk belajar hal-hal baru. Jadi sekali lagi, jangan disempitkan pendidikan hanya sebatas di bangku sekolah, tapi bagaimana kita bergaul di masyarakat misalnya. Bagaimana kamu bisa aktif di organisasi masyarakat, jadi pemuda masjid, ikut Karang Taruna, ikut komunitas gitu ya, melihat apa yang terjadi di sekeliling, di realita, belajar dari kehidupan masyarakat atau tetangga di sekeliling, itu kan juga kemampuan yang harus kita kembangkan. Kemampuan kita untuk bisa berempati pada situasi orang lain, kemampuan kita untuk menjadi murah hati, itu juga sesuatu yang menurut saya perlu terus-menerus kita kejar. Jadi ya, saya setuju Adek, bukan hanya angka, dan saya selalu bilang juga ini kalau ke teman-teman mahasiswa, jangan hajar ngejar IPK gitu ya, tapi juga mengejar pengalaman dan hal-hal lain yang bisa dilakukan ketika masih di kampus, dan itu juga berlaku pada anak SMA. Saya tuh baru bikin catatan Najwa soal ini. Kalau nanti teman-teman sempat bisa lihat di YouTube Najwa Shihab. Jadi saya nulis ada 6 alasan kenapa masa SMA itu bukan hanya waktunya mengejar gebetan, tapi juga ngejar bakat. Kalau boleh saya mau bacain dikit gitu ya. Yang pertama,
Karena SMA itu seperti pagi hari, waktu masih panjang untuk mengasah dan mencari. Seperti jodoh, bakat itu harus dicari dan dicintai. Karena bakat bukan cuma kemujuran yang tiba-tiba bikin kalian jadi jagoan. Jadi saya juga ngasih contoh, bakat yang nggak diasah tuh kayak chat yang nggak dibales. Tahu kan kalau chat nggak dibalas itu kan kayak berasa langsung meragukan diri sendiri, kenapa nih kok dia nyuekin gue nggak dibalas dan sebagainya. Jadi rasanya tuh seperti itu. Jadi kalau punya bakat harus diasah, dan justru SMA waktu yang pas untuk mengasah bakat itu. Dan yang kedua, saya percaya sebetulnya SMA itu waktunya panjang sekali dan kesempatan untuk malu. Jadi anak muda itu jangan gengsi, jangan kebanyakan gengsi. Justru masa SMA itu kesempatan kita untuk malu-maluin. Daripada nanti udah tua dan berkuasa dan menjadi memalukan bangsa, mendingan dari sekarang gitu. Jadi kenapa harus malu melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain? Kuncinya di situ ya, jangan merugikan orang ya. Tapi kalau untuk mengasah bakat, unjuk kemampuan, menunjukkan apa yang sudah kita capai, justru sekarang masa SMA, itu yang harus dilakukan. Dan sekarang itu kan era digital, kemewahan kalian untuk bisa menunjukkan bakat itu betul-betul bisa berkembang di era digital ini. Main gitar atau bikin puisi cinta, kemudian diupload di YouTube atau diupload di medsos, kalian bisa punya panggung sendiri. Kemewahan itu yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan untuk yang masa SMA yang mungkin motivasinya ngejar gebetan, menurutku nggak apa-apa loh, karena pamer keahlian itu bagian dari pesona. Jadi daripada pamer yang lain-lain, mending pamer bakat gitu. Dan kalau kemudian itu berakhir dengan membuat orang lain terpesona, ya syukur alhamdulillah, ya nggak sih. Jadi terus kemudian nih yang terakhir, kalaupun gagal di masa SMA tuh gagal yang baik-baik aja. Kalian masih punya banyak waktu untuk kalah, nggak apa-apa. Apa yang kalian lakukan sekarang itu justru yang akan bisa menyiapkan kalian untuk berhasil di nanti gitu. Jadi mumpung masih muda, masih SMA, masih kuliah, habiskan stok gagalnya sekarang adik-adik. Jadi nanti pas sudah agak lebih tua, insya Allah karena sering-sering gagal akhirnya mencapai puncak dan berhasil.